Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang Jemaat GBS Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam rindu dari kami sebagai gembala sidang kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun kita beribadah di tempat masing-masing, tetapi sukacita dan damai sejahtera Allah akan memenuhi hati. Doa kami kiranya melalui ibadah secara online ini kita dikuatkan, kita dipelihara, dan kita terus diperkokoh iman kita melalui kebenaran firman Allah yang akan disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita naikkan satu pujian, hanya kepadanya aku kan berlari. Bahwa kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan di dalam kehidupan kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau masih memperkenankan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah secara online. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi, oh Tuhan, rasa hormat kami kepada Tuhan. Di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan, di dalam kami bersekutu dengan Engkau pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau memimpin ibadah, oh Tuhan, secara online ini dari awal sampai akhirnya. Biar semua jadi atas kehendak daripada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami, dan biarlah kami menyediakan hidup kami untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar, dan siapapun Tuhan yang mendengar khotbah secara online ini. Biarlah kami diberkati, kami dikuatkan, dan kami diperkokoh iman kami, agar kami terus, oh Tuhan, menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh kemurahan Allah pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Allah secara online. Dan saya memberi judul dari firman Allah pagi hari ini, yaitu Tuhan hadir dan peduli di setiap badai kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan hadir dan peduli di setiap badai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membacakan ayatnya, kita melihat di dalam firman Allah beberapa kali Alkitab mengatakan bahwa Yesus meneduhkan air dan gelombang yang besar ketika waktu murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Firman Allah katakan bahwa pada waktu itu angin badai yang cukup besar sehingga membuat murid-muridnya takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita melihat di sini bahwa firman Allah, dalam hal ini Yesus Kristus pesan kepada kita semua bahwa di dalam menghadapi badai kehidupan ini, firman Allah katakan bahwa tenang dan jangan takut. Kita akan membaca firman Allah yang menjadi landasan kebenaran firman Allah pagi hari ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mempelajari ayat ini, bagaimana Rasul Paulus harus menghadap kaisar di Roma. Dan Alkitab berkata bahwa mereka di atas kapal itu kurang lebih ada 276 orang. Mereka harus pergi ke Roma dengan gelombang yang besar. Sampai firman Allah katakan bahwa orang-orang yang ada di kapal itu, mereka harus membuang barang-barang yang mereka buat untuk memperingan daripada kapal itu supaya mereka bisa bergerak secara leluasa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam kapal itu mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudara, melalui ayat yang ke-23 ini dan ayat yang ke-24, Tuhan pesan kepada kita bahwa di dalam segala hal dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu hadir. Di situ sekali lagi saya baca untuk saudara ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Bapak Ibu, secara kasat mata mungkin kita tidak melihat Tuhan di dalam menyertai kehidupan kita. Tetapi saya katakan bahwa di dalam iman, di dalam roh, saya katakan sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Maka bagian pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara melalui ayat yang ke-23, bahwa Tuhan menyertai kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan, maka inilah yang kita butuhkan setiap saat dalam hidup ini. Baik kita ada di dalam sukacita yang besar, baik kita ada di dalam berkat yang luar biasa, apalagi seperti sekarang ini. Dengan virus COVID-19 ini ada banyak orang yang takut. Mereka takut sakit, takut meninggal, takut kehilangan segalanya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai. Kalau kita membaca di dalam firman Allah, bagaimana Allah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberikan tiang awan untuk memimpin mereka pada siang hari, dan tiang api pada malam hari untuk menerangi perjalanan mereka. Ini hal yang luar biasa. Itu tidak hanya terjadi di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru pun
Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka saya kira inilah yang menguatkan kita, bahwa situasi apapun, keadaan apapun di dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, kita melihat bahwa dia punya respon yang baik terhadap apa yang mereka alami saat itu dalam perjalanan. Firman Allah katakan dia tidak mengalami ketakutan, tetapi justru dia berkata kepada para penumpang yang lain bahwa jangan ada yang takut, karena Tuhan akan menyertai kita dan tidak ada satupun yang binasa di dalam kapal ini. Saudara, ini satu tindakan iman yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa di dalam segala hal penyertaan Tuhan inilah yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara masih ingat dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, kita harus melewati, harus menjalani hidup ini dengan tentu melewati masa-masa yang sulit. Saya melihat ada orang yang berhasil dalam hidupnya, waktu dia memulai satu usaha, dia memulai kehidupannya itu penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, ada putus asa, ada kebimbangan di situ. Tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai kita, dia menyertai dia, dan dia tahu bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, maka keberhasilan, kesuksesan, dan juga hal-hal yang baik yang lainnya Tuhan berikan kepadanya karena Tuhan menyertai. Saudara-saudara, pada waktu kita ada di dalam keadaan berlimpah-limpah, waktu kita ada di dalam sukses yang luar biasa, mungkin kita lupa bahwa siapa yang memberikan berkat itu. Tetapi justru pada saat kita ada dalam seperti ini, banyak orang membutuhkan Tuhan. Ada banyak yang orang Kristen yang tidak beribadah. Hampir 1 tahun itu mereka hanya ibadah 1 kali atau 2 kali. Tetapi dalam keadaan COVID seperti ini, mereka semuanya mencari Tuhan. Ini sebenarnya hal yang baik. Jadi saya melihat bahwa justru Allah ikut bekerja di sini, supaya Allah menyatakan penyertaannya kepada setiap orang. Seperti Allah menyertai Rasul Paulus dan mereka yang ada di dalam kapal itu. Saudara-saudara, Alkitab mencatat kurang lebih ada 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Berarti Tuhan pesan kepada kita bahwa setiap hari jangan ada yang takut dengan kehidupannya. Ketakutan itu membuat kekuatan kita lenyap. Ketakutan itu membuat semangat kita akan lemah. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka percayalah bahwa sekalipun mungkin kita harus mengalaminya, kita harus berada di dalam lembah kekelaman, tetapi saya percaya tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Tanggal 15 Maret yang lalu, sebulan yang lalu, saya pernah katakan kepada jemaat bahwa jangan sampai ada yang takut dengan COVID-19. Kalau seandainya Tuhan izinkan itu terjadi, dan kalau kita katakan mengalaminya, percaya Alkitab mengatakan bahwa oleh bilurnya kamu menjadi sembuh. Saudara, kalau seandainya Tuhan bermaksud untuk melukai saudara, percayalah bahwa Tuhan juga akan mengobati saudara. Karena ada tujuan Tuhan di balik semua yang saudara hadapi saat ini. Mau dia seorang hamba Tuhan yang besar, mau dia anak Tuhan yang luar biasa, mau dia orang yang diberkati secara luar biasa. Saya katakan bahwa hari-hari ini kekayaan kita tidak ada gunanya, tidak bisa menyelamatkan kita dari kesukaran yang besar ini. Tetapi sepanjang engkau percaya kepada penyertaan Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan menopang engkau seumur hidupmu. Bapak Ibu, kita akan melihat satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5.
Di situ mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah itu berjanji. Kalau dia berjanji, dia menyertai kita dan dia akan lakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pagi hari ini saya percaya bahwa saudara beribadah di rumah masing-masing. Saudara sudah mempersiapkan diri, hati, pikiran, dan semuanya. Saya pesan kepada saudara bahwa saudara berada di luar, di dalam rumah, mungkin saudara kegiatan di rumah, atau ada manakala saudara harus kegiatan di luar. Jangan pernah takut dengan segala yang terjadi. Tetap jaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah. Berjaga-jaga dalam hidupmu. Tetapi ketakutan itu seringkali membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena belum terjadi kita sudah takut duluan. Percaya bahwa ada penjagaan, ada pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 121 bahwa dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia menemani kita seperti seorang gembala yang menemani dombanya. Dan saya yakin dan saya percaya orang yang disertai Tuhan, dia akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Dia akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia akan mengalami kesukaan yang besar sekalipun mungkin harus melalui air mata. Tetapi saudara, firman Allah katakan air mata itu diganti dengan kesukaan. Diganti dengan kegembiraan karena Tuhan menyertai kita. Dan itu kepastian bahwa tidak perlu ada ketakutan bagi setiap yang percaya kepadanya. Yang kedua, kita membaca di dalam ayat yang ke-25 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Ayat yang ke-25, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, demikian firman Tuhan. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kebenaran yang kedua ini Allah melakukan seperti apa yang dia janjikan. Saudara, Allah bukan seperti manusia yang berdusta. Allah bukan seperti manusia yang mengingkari janjinya. Firman Allah katakan dia sampaikan kepada Rasul Paulus. Dia percaya bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Itu kata Paulus. Dan ternyata Tuhan lakukan itu. Mereka harus mendarat di satu pelabuhan karena kapal mereka mengalami karam. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara 276 orang ini yang binasa atau mati. Tetapi semuanya hidup. Ini bukti dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Tuhan nyatakan. Tuhan berpegang atau Tuhan setia kepada janjinya. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 berkata demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, sekali lagi bahwa Allah tidak pernah berdusta. Ada banyak orang mulai tidak percaya atau mulai bimbang. Mereka mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu setia kepada janjinya? Apakah Tuhan itu setia kepada apa yang dikatakannya? Tadi saya katakan bahwa manusia bisa berdusta. Manusia bisa mengingkari janjinya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, maka percayalah bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara melihat di dalam Alkitab beberapa kali Allah berjanji kepada tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya adalah Abraham. Allah berkata bahwa engkau akan nanti punya anak. Abraham katakan bagaimana itu mungkin terjadi. Sarah pun mengatakan demikian. Karena kalau melihat daripada usia mereka, itu sudah usia senja. Tapi Alkitab mengatakan bagi manusia itu mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya Tuhan itu setia kepada janjinya. Maka dari mimbar ini saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat.
bahwa jangan ada yang meragukan kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji memelihara saudara di dalam masa yang sulit, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencukupkan segala keperluan saudara pada masa kesesakan ini. Percayalah, sekalipun mungkin saat ini saudara dirumahkan, mungkin saat ini saudara di PHK karena perusahaannya sedang tutup, mungkin tunggu beberapa saat untuk dibuka kembali, dan mungkin hari-hari ini saudara tidak bekerja. Tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan memelihara umatnya dengan secara ajaib. Tuhan bisa memelihara Elia, Tuhan bisa memelihara janda di Sarfat. Saya percaya, dan doa saya pagi hari ini, Tuhan memelihara saudara di rumah masing-masing. Tuhan punya berkat yang luar biasa. Bumi dan segala isinya, surga dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, orang yang berpegang kuat kepada kebenaran firman Allah, orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluannya. Saya percaya, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang percaya untuk tidak mempercayai apa yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara percaya kepada kebenaran firman Allah? Saya percaya. Bunga akan layu, segala isinya akan hilang, tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya dan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, akhir dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, di dalam Alkitab ada 3 janji yang Tuhan sampaikan. Ada banyak, tetapi saya ambil 3 janji saja. Bahwa di dalam segala persoalan yang manusia hadapi, firman Allah katakan janji yang pertama, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini janji yang pertama. Dan saudara pegang kuat kepada janji itu. Bahwa saudara tidak tahu kebaikan apa yang Tuhan sediakan kepada kita melalui badai yang saat ini sedang kita jalani. Tetapi percayalah bahwa pemahaman manusia, pengetahuan manusia sangat terbatas. Tetapi Tuhan katakan kalau Dia turut bekerja, itu saudara bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Itu akan menjadi kenyataan bahwa kebaikan Tuhan nanti kita akan melihat. Ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita setelah COVID ini. Saya pernah mendengar dari seorang anak Tuhan katakan, Pak Yeskiel, nanti setelah COVID ini akan terjadi gelombang tsunami ekonomi yang luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan akan lakukan itu. Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita, tidak hanya Dia memberkati kita, tetapi supaya Dia mendidik kita untuk kita tahu bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia tidak hanya memberikan apa yang kita minta, tetapi ada waktu Dia mendidik kita untuk kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Saudara, saya ingin membacakan satu ayat Ulangan 8 ayat 16. Di situ dikatakan saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dan apa yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara, kalau kita melihat kasat mata orang Israel sangat menderita dalam perjalanan. Mereka panas, kepanasan, kedinginan. Mereka harus kekurangan di dalam perjalanan. Tapi Alkitab mengatakan ada tujuan Allah yang pasti, yaitu nanti semuanya pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Pesan yang kedua yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman Allah pagi hari ini. Yang kedua adalah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dalam masa pencobaan yang kita alami, Dia katakan bahwa Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Sekali lagi saudara percaya firman Allah? Firman Allah katakan Dia memberikan kita kekuatan pertama untuk cakap menanggungnya. Dan tidak hanya cakap menanggungnya, tetapi Dia juga membuka jalan. Dia buat jalan yang baru bagi kita, untuk kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Itu Tuhan kita. Saudara, manusia dapat menolong membantu kita, tetapi sangat terbatas. Tetapi Tuhanmu, Tuhan saudara, di dalam Yesus Kristus, Dia berjanji dan ya dan amin. Di dalam kitab Kejadian Dia berjanji. Firman Allah katakan bahwa nanti seorang anak manusia akan lahir. Dan berapa ribu tahun kemudian itu digenapkan. Dan sampai hari ini dan nanti sampai kepada kekekalan, Dia tetap berpegang pada janjinya. Bahwa Dia memberikan kita jalan keluar dan pasti Dia lakukan. Yang terakhir, janji Tuhan yang terakhir adalah pada waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Dia menjawab akan seruan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Ayat 19 juga, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, apapun persoalanmu hari ini, apapun yang sedang engkau doakan kepada Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang sakit, apalagi hari-hari ini tidak hanya COVID-19, demam berdarah merajalela di mana-mana, dan ada penyakit-penyakit yang lainnya. Tetapi percayalah, pada waktu engkau sakit, pada waktu engkau berseru Tuhan tolong, Tuhan akan melakukan itu. Karena Alkitab mengatakan oleh bilurnya kamu menjadi sembuh. Apa yang menjadi pergumulanmu? Kalau engkau mau supaya engkau mendapatkan pekerjaan yang katakanlah nanti setelah COVID ini baik, tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan mau supaya setiap orang berseru, meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan lihat itu berkenan, Dia akan menjawab engkau di dalam kesesakan. Kiranya kebenaran firman Allah menguatkan kita, sehingga kita terus diperkuat di dalam iman kita, agar kita terus memandang kepada Tuhan. Alkitab juga katakan bahwa kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ini janji Tuhan kepada kita semua, karena Dia setia dan Dia akan melakukan itu. Akhir kata, tabahkanlah hatimu, karena walau badai menghadang dan gelombang menerpa, Allah akan tetap setia menyertai Anda dan tetap setia memegang janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari semua bangkit berdiri, dan kita akan naikkan satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagi. Sekali lagi, lewat badai, oh lewat badai cobaan, oh semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku.
aku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi senjata bagi kami Tuhan, untuk kami kalahkan kecemasan, ketakutan, kebimbangan yang datang menghadang kehidupan kami. Bapa, kami berdoa bagi orang-orang percaya, khusus untuk jemaat GBS Petra di Tuhan tempat ini. Kami berdoa di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Kuatkan iman dan percaya mereka. Pengharapan mereka akan kemuliaan Allah. Biar mereka terus berharap kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Mereka tidak mengandalkan kepada orang yang kuat. Mereka tidak mengandalkan kepada orang yang punya kekayaan yang banyak. Karena semua sakut ketika akan lenyap. Tetapi kalau mereka mengandalkan Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memelihara mereka setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati jemaat ini Tuhan. Dalam pekerjaan mereka mungkin saat ini ada beberapa yang tidak bekerja. Bagi pengusaha-pengusaha yang mungkin mengalami, Tuhan, kemunduran di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tapi kami tetap berdoa Tuhan kuatkan mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya cara yang lebih baik untuk melimpahkan berkat dan kasih karunia kepada umat-Mu. Bapa, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa buat Ibu Lydia dan Pak Gali yang saat ini sedang, Tuhan, dalam keadaan yang, Tuhan, kurang sehat. Tuhan, biarlah Engkau Allah sendiri yang menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi Ibu Melinda yang saat ini Tuhan sedang, Tuhan, proses melahirkan dengan operasi sesar. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau turut campur tangan, Engkau menyertai. Sehingga operasi dapat berjalan dengan baik. Dan lahirlah anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan. Dan keluarga ini memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak takut, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Bahwa ya dan amin. Hari ini dan sampai selama-lamanya firman-Mu tidak berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Ada satu sobat yang setia. Haleluya. Percayalah bahwa dia sobat yang setia, senantiasa menolong kita di dalam segala hal. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saya umumkan pengumuman sepanjang minggu ini kita belum melakukan ibadah karena belum ada pengumuman dari pemerintah, tetapi kita tetap sebagai warga negara kita harus belajar untuk taat kepada pemerintah. Dan sekali lagi kita terus melakukan social distancing dan juga jaga jarak tentunya, memakai masker dan juga mencuci tangan setiap selesai kegiatan dengan air yang bersih, air yang mengalir. Dan tetap kita berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati pemerintah kita sehingga COVID segera berlalu dari bumi Indonesia dan Tuhan Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Amin. Mari semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita naikkan satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyikan dengan percaya. Dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, lindungilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, dari segala penyakit COVID yang saat ini sedang, oh Tuhan, mewabah di mana-mana. Oh Tuhan, gangguan sakit yang lain pun Tuhan Engkau jaga akan seluruh umat-Mu, sehingga biar mereka tetap terpelihara di dalam kekuatan dan kesehatan yang prima. Kami memberkati, oh Tuhan, seluruh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, orang-orang yang non-Kristen pun Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri dan semuanya pemerintah yang ada di daerah-daerah khusus untuk Pulau Bali, Bapak Koster dan juga oh Tuhan wali kota kami dan juga bupati di seluruh Pulau Bali. Tuhan Engkau memberkati mereka, khusus di Banjar Parjasari ini Tuhan, Kau memberkati klien dinas, klien adat, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka punya usaha atau melakukan usaha-usaha Tuhan untuk oh Tuhan membuat wabah atau COVID-19 ini Tuhan berhenti. Kami berdoa Tuhan tolong supaya benar-benar Tuhan beberapa saat ke depan COVID-19 berhenti lewat dari bumi Indonesia ini. Dan dengan demikian Tuhan Yesus dipermuliakan di atas segala-galanya.
Tuhan, kami berdoa kiranya Allah senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, keluar dan masuk kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, terima berkat anugerah pengasihan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati keluar dan masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada engkau pagi hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati semuanya. Amin.